Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah mengunjungi channel ini, yang sudah like, yang sudah mensubscribe, yang sudah men-share. Kami doakan semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah seputar hatersnya Johor Darul Takzim. Wah, pembenci dari Johor Darul Takzim kalau di bahasa Indonesia kan ya. Ternyata pembenci Johor Darul Takzim ini ataupun haters dari Johor Darul Takzim ini bukan dari luar ya, bukan dari luar negerinya ternyata di negara Malaysia sendiri, karena bahasanya saya lihat bahasa Malaysia dia komentarkan. Aduh, bagaimana lah ya kan. Nah begini komentar-komentarnya itu saya lihat sebagian itu komentarnya ada yang mengatakan itu, kalau teman-teman lihat saya mengikuti salah satu fanspage atau halaman di salah satu halaman dari Malaysia ya, orang Malaysia ya, itu katanya tim Pangon kecewa karena tidak ada skuad Harimau Malaya yang diturunkan. Apa pula kecewa? Tim Pangon kan pelatih Ulsan Hyundai. Nah, saat Johor Darul Takzim menang dengan Ulsan Hyundai 3-0, itulah dikatakannya kecewa Kim Pangon. Kenapa tidak ada pemain Harimau Malaya yang diturunkan atau pemain tim kebangsaan Malaysia yang diturunkan? Apa pula kecewa? Itu pun cuma satu katanya, Arif Aiman. Itu pun dari negeri Pahang katanya, bukan dari Johor. Lucu sekali lah. Ini klub, bukan pertandingan antar wilayah atau kalau di Indonesia bukan pertandingan antar tarkam ya, bukan pertandingan antar kampung atau tarkam, tetapi ini klub teman-teman. Tapi kok komentarnya seperti itu. Kemudian ada juga yang berkomentar dan saya jelaskan lah dulu ya, ini kan klub teman-teman. Jadi kenapa pula Kim Pangon marah? Dia itu profesional lah, orang dia sudah pelatih Ulsan Hyundai. Justru dia sangat kecewa karena timnya kalah, bukan kecewa karena gak banyak skuad Harimau Malaya atau pasukan kebangsaan yang diturunkan. Ini lucu yang komentar seperti ini. Ini kita tahu entah memanas-manasi atau apa dia kan. Nah, kemudian teman-teman ada juga yang berkomentar seperti ini. Johor Darul Takzim dinobatkan saja sebagai pemain impor terbanyak di dunia. Di dunia katanya. Johor Darul Takzim hanya 13 orang kalau tidak salah pemain asingnya ya, kalau salah mohon dikoreksi. Hanya 13 orang pemain asingnya. Kemudian ada sekitar 6 pemain keturunan ya, 6 atau 5 pemain keturunannya. Nah, masa dinobatkan sebagai klub terbanyak importnya di dunia. Real Madrid itu pemain importnya tahu, yang buat komentar ini tahu berapa itu? Itu ada 17 itu loh pemain importnya. Ada yang dari Brazil ya kan, dari Brazil, ada Prancis, ada Uruguay. Dinobatkan paling banyak katanya. Lucu kali lah itu ya kan. Kemudian Manchester City itu tahu berapa pemain importnya. Itu ada 16 itu pemain asingnya, bukan orang Inggris itu semua. Real Madrid itu pun bukan orang Inggris semua. Itu banyak, klub-klub yang lain pun banyak itu. Buriram United lah, Buriram itu ada 11 atau 12 pemain asingnya. Klub dari yang terdekat ya, Thailand ya kan. Kemudian pemain keturunannya ada sekitar 6 orang. Nah, jadi klub ya selama tidak melanggar peraturan bagaimana lagi kan. Lagian permainan mereka kan bagus. Pemain asing pun mereka bagus. Ini mungkin yang dibuat kawan ini dia kasihan. Padahal bukan pemain tempatan yang membawa Johor Darul Takzim berprestasi. Ya namanya juga klub. Klub itu mencari pemain terbaik sesuai dengan aturan, sesuai dengan peraturan. Kalau peraturan Liga Malaysia membolehkan mengontrak banyak pemain asing, meskipun kita tahu di Liga Supernya yang diturunkan hanya boleh 6 ya kalau tidak salah. Sementara di Piala Asia bebas diturunkan maksimal dari peraturan pun. Nah, ya klub-klub pasti mencari pemain terbaik menurut mereka ya kan. Nah, kalau di Indonesia memang pemain asing yang dibolehkan itu hanya 7.
6 non Asia Tenggara, 5 non Asia, 1 Asia, 1 Asia Tenggara. Tapi kita lihatlah bagaimana mereka bersaing ya kan. Nah, meskipun memang baru saja semalam Persib Bandung mengalahkan Lion City Sailor ya, di kandang Lion City Sailor. Nah, tetapi kan semakin banyak pemain import yang berkualitas di dalam sebuah klub, ya klub itu semakin maju teman-teman. Nah, tak bisa dipungkiri, rata-rata klub itu memiliki pemain import, ada yang banyak ya kan, kalau mampu keuangannya. Kalau mampu keuangannya ya banyak. Ya. Kalau tak mampu ya nggak bisa membeli pemain baik, pemain bagus. Nah, lagian pemain Indonesia juga tampil di ronde ketiga itu karena pemain keturunan mereka banyak, pemain keturunan Indonesia kami banyak ya kan. Nah, ada yang di Belanda, ada yang di Inggris, ada yang di Belgia. Nah, itu dia teman-teman. Nah, makanya di Johor Darul Takzim pun banyak pemain keturunan, di Buriram United pun banyak keturunan, pemain asing pun banyak di Buriram, banyak di Johor Darul Takzim, banyak di Lion City Sailor. Di Indonesia rata-rata 6 pemain asingnya. Ini nggak usah dikomen lah kalau seperti ini ya kan. Masa dinobatkan sebagai pemain asing terbanyak. Ya realistis saja lah kita teman-teman. Nah, kalau pemain-pemain lokal saja yang membela klub, atau pemain tempatan saja yang membela suatu klub baik di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, itu tidak akan mampu bersaing di ACL Elite teman. Di ACL 2 saja sudah susah bersaing itu. Kalau di Piala AFC Challenge yang kategori ketiga itu iya bisa bersaing. Nah, tetap itu pun harus ada pemain asingnya. Makanya kalau saya sih bagus melihat klub-klub yang memaksimalkan peraturan untuk pemain import atau pemain asing agar bisa tampil bagus di ACL Elite atau di ACL 2 itu bagus. Lagian Johor Darul Takzim juga sangat memperhatikan pemain-pemain tempatan. Buktinya di Liga Super itu banyak pemain tempatan yang diturunkan. Cian Hasmi itu miliknya di Liga Super semua. Berapa kali dia bertanding di Liga Super, sedangkan kiper dari Spanyol ini kan khusus di Asian Champions League Elite. Obregon juga, itu pun dia rata-rata khusus di Asian Champions League Elite. Kalau dia kurang bagus nanti baru diturunkan itu Brexon da Silva. Tapi kalau dia bagus tampil, kadang Brexon da Silva pun nggak ditampilkan itu. Nah, lagian banyak pemain tim kebangsaan Malaysia di Johor Darul Takzim. Ada Cian Hasmi, ada Sahrul Sad, ada Matthew Depis, ada Corbin On, ada Afiq Fazail juga tampil bagus, memberikan 1 assist kepada Brexon. Kalau Arif Aiman gak usah ditanya, 4 gol dia lesakkan. Dia pemain tempatan teman-teman. Tetapi dia sangat bagus karena pemain-pemain Johor Darul Takzim, pemain importnya juga bagus. Kalau seandainya pemain import Johor Darul Takzim tidak bagus ya, kemungkinan Arif Aiman pun tidak akan seperti ini hebatnya teman-teman. Karena semakin tinggi kualitas klub, ya pemain yang bermain di situ pun akan semakin bagus. Nah itu saja teman-teman ya. Agak-agak aneh memang komentar-komentar ini. Demikian, assalamualaikum.